Selamat siang para mahasiswa Produk Desain Engineering ya. Kelas LA72. Kita lanjutkan ya. Jadi terakhir kita di 10 ya. Vektor, kita masuk lagi ya. Topik berikutnya. Mungkin ini ada overlapping dengan apa yang saudara pelajari di algebra linear ya. Matrik dan vektor ya. Definisi vektor tahu kan? Apa beda vektor dengan skalar? Kalau skalar hanya punya besaran saja, misalnya panjang papan tulis, luas, volume, itu adalah skalar. Vektor di samping mempunyai besaran juga mempunyai arah. Contohnya hanya berat badan. Berat badan kan ada arahnya ke arah pusat bumi, ya kan? Kecepatan. Nah, kecepatan itu juga mempunyai arah. Percepatan juga punya arah. Semuanya mempunyai arah dan besaran disebut vektor, ya. Jelas misalnya perbedaannya yang jelas antara vektor dengan skalar, ya. Oke, ini jumlah vektor U tambah V. Nah, ini yang pengertiannya apa? Vektor U tambah vektor V adalah U tambah V. Jelas ya? Jadi, kalau kita keluarkan, ya, vektor U tambah V. Ya. Saya ini vektor U tambah vektor V. Nah, ini yang disebut apa? Vektor U tambah vektor V. Jelas, saya pernah dapat ya di SMA juga ya. Vektor U tambah vektor V, ya. Jelas ya. Jadi vektor pertama kita gambar vektor U dulu, ke vektor V. Ini metode segitiga namanya, ya. Kemudian titik awal dihubungkan titik akhir, itulah jumlahnya vektor U tambah vektor V. Jelas ya? Oke. Kemudian nah, ini ada metode jajaran genjang atau parallelogram law, hukum parallelogram. Jadi menjumlahkan dua vektor itu bisa dengan metode ini disebut metode segitiga, ya, metode segitiga.
Kalau banyak disebut metode segitiga banyak. Dan satu lagi ada namanya metode jajaran genjang ya. Metode jajaran genjang apa jajaran genjang? Yang betul Pak, jajaran genjang atau jajar genjang? Hah? Jajar, bukan jajaran ya. Jajar genjang ya. Nah, yang genjang tuh gini, jadi vektor U-nya misalnya ya gambarkan vektor U-nya dulu ya, vektor U-nya. Kemudian digambarkan juga vektor V-nya. Vektor V-nya di satu setangkup tuh di titik titik pangkalan sama. Saya gambarkan vektor V-nya sini. Saya gambarkan vektor V-nya. Nah, dia gambarkan ini adalah bentuk jajaran genjang. Nih. Jadi ini vektor U, ini vektor V, maka yang sejajar dengan vektor U, gambarkan ini saya vektor V, kemudian titik awal, titik yang keempat dari jajaran genjang dihubungkan. Ini titik awalnya dihubungkan dengan titik keempat jajaran genjang. Inilah vektor U tambah vektor V. Paham maksudnya? Ya ada dua ya, ada metode jajar genjang, ada metode segitiga. Kalau banyak namanya metode segitiga banyak. Paham? Sampai sini? Ya. Itu maksudnya. Baik, kita masuk lagi yang tadi. Sorry. Oke. Ya ini paralelogram. Ya di paralel itu ini diparalelkan kan sejajar dengan vektor U dan vektor V jadi jajaran genjang, maka hubungan titik pangkal tadi dengan titik keempatnya. Nah, ini yang tadi gambarkan. Anda lihat ini diketahui vektor A, ini vektor B, vektor A, ini vektor B. Kalau disambung di ujungnya itu metode segitiga. Paham? Halo. Ini vektor A disambung. Ini kan vektor A dan vektor B ini dasarnya. Ini awalnya. Sekarang vektor A-nya ini kemudian di ujung vektor A disambung vektor B. Ya, disambung vektor B sehingga titik awal dihubung titik akhir itulah perjumlahan dua vektor tadi. Ya. Kalau metode jaring genjang ini di titik pangkalan sama, ini vektor A, ini titik pangkalnya di sini nih. Di titik pangkalnya. Di titik A ini sini, titik pangkal B-nya disambung di titik ya, bukan sambung. Di titik yang sama, titik pangkalnya vektor B. Kemudian digambarkan sejajar vektor A, sejajar vektor B, jadi jajaran genjang. Titik awal tadi dihubung dengan titik keempat jajaran genjang. Paham maksudnya? Kemudian definition scalar multiplication. Ya. Nah, ini maksudnya kalau ini vektor V, ini dua vektor V. Maksudnya kita lihat pekalian skalar dengan vektor. Dulu kan mungkin ada pekalian skalar dengan matriks, ya kan? Ini pekalian skalar dengan kalau ini vektor V, dua vektor V kan dua kalinya dengan arah yang sama ya. Jadi panjangnya dua kali, tetapi arahnya harus sama. Dan arah berlawanan, kalau arah berlawanan jadi min dua vektor V. Ya ini vektor V, ini dua vektor V. Ini setengah vektor V, setengah kalinya. Panjangnya setengah, tapi arah sama. Nah, min vektor V arahnya berlawanan. Kalau arahnya condong ke ini, ke atas, ini ke bawah. Ya. Tidak persis vertikal, tidak ya. Miring ya. Ini positif, ini negatif. Nah, ini negatif min 1,5 artinya arahnya berlawanan arah dengan vektor V tadi ya. Min 1,5 kali, tapi arah panjangnya min 1,5 kali, tetapi arahnya berlawanan. Jelas? Oke.
Nah, apa artinya vektor U kurang vektor V? Vektor U kurang vektor V itu artinya, isi ya. Vektor U dikurang vektor V, sama nak artinya vektor U ditambah negatif vektor V. Sama nak artinya? Jadi kalau kita gambar, misalnya ini vektor U, atau datar ya, kita lebih gampang. Ini vektor U, ini vektor V. Ya, coba perhatikan. Hello. Ini vektor U, ini vektor V. Jadi vektor U kurang vektor V artinya sama dengan vektor U ditambah negatif vektor V. Negatif vektor V gimana? Arah. Panjangnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Ini ada min vektor V, ya nak? Jadi kalau kita gambarkan ini vektor U, ini vektor U, ditambah min vektor V. Kalau kita gunakan metode segitiga, di ujungnya ditambah min vektor V. Min vektor V, ini min vektor V. Ini mungkin kita pindah ke depan, di atasnya. Ini adalah vektor U ditambah min vektor V. Maka titik awal dihubung dengan titik akhir. Inilah vektor U tambah min vektor V atau kurang vektor V. Enak. Vektor U tambah min vektor V itu vektor U kurang vektor V kan. Ini ngerti tidak? Ya. Atau bisa juga ini vektor U, ya, ini vektor U yang tampuknya ini vektor V. Bisa kayak begini. Ini kita gunakan jajaran genjang. Kalau ini vektor V, min vektor V mana? Arahnya panjangnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Betul nggak? Nah, ini U-nya kita pindahin ke atas. U. Nah, kalau kita gunakan jajaran genjang, kan gini kan? Halo? Ini vektor U, ini min vektor V, betul nggak? Kan ini V ke atas nih tadi. V-nya ke atas, yang melawan arahnya min vektor V enggak? Vektor U ini, vektor U kurang vektor V sama dengan vektor U tambah min vektor V. Ya. Sehingga sama vektor U tambah min vektor V. Ini jalan genjangnya ini. Ini jalan genjangnya. Halo? Ya nak? Jalan genjangnya itu kan. Nah, mana resultannya? Resultannya adalah ini. Sama seperti metode jalan genjang biasa. Jadi vektor U tambah min vektor V. Inilah vektor U kurang vektor V. Sama enggak, Bani? Halo? Sama ini? Sama hijau nih? Itu maksudnya. Sudah ngerti ya? Jadi ini metode segitiga, ini metode segitiga, ini metode jajar genjang. Saya biasa jajaran genjang. Jajar genjang. Oke. Jajaran genjang. Oke ya. Sampai sini jelas? Ini sudah belajar di ini. Di Ajabalinnya juga sudah ya. Oh belum sampai. Oh ya matrik dulu oke. Ajabalinnya. Hah? Oh di materi skrip dicampur ya? Oh iya. Dicampur dengan diskrit. Baik. Kemudian kita kembali. Nah ini apa nih? Yang tadi A min B tadi ya sama ya. Ya seluruh kerjakan. Sudah bisa kan? Kalau model gini. Sudah tahu caranya kan? Ya. Baik. Kemudian secara. Nah. Vektor A. Vektor AB. Kalau A tahu, B tahu. Nah, ini saya gambarkan. Ini pakai gambarnya. AB. Jadi ini dua dimensi, ini dua dimensi ya. Ini titik A,
titik A, ini titik B. Lalu saya hubungkan, ini saya hubungkan, ini namanya vektor AB, ya nak? Halo? Vektor A-nya koordinatnya X1, Y1, Z1, sedang B-nya X2, Y2, Z2. Oke? Ini 2 dimensi. Oh ya, ini 3 dimensi, sorry. Ini 3 dimensi. Jadi ini kalau ada suatu bidang, umpamanya ini bidangnya ada satu bidang ya. Ini ada bidang. Kemudian di sini ada titik O. O itu apa? 0,0,0. Kemudian kasih warna lain nih. Di sini warnanya misalnya apa nih? Hijau. Itu hijau ya. Merah. Nah, O dihubungkan dengan A. Apa namanya itu? Itu putus, lurus. OA. OA itu adalah vektor OA adalah A kecil dengan panah di atasnya. Jadi begini, kalau menulisnya vektor OA itu disebut vektor posisi. Ada kan? Vektor posisi. Ini aja belinya. Anak kalau mau belajar di web saya ada kan? Setelah kalkulus ada apa? Digital content linear algebra, ya kan? Linear algebra ada. Bisa pelajari di sana juga. Nggak tahu ya? Ada. Saya pernah buka webnya. Tahu yang geositis tuh. Adik cerita deh. Oke ya. Jadi vektor posisi OA adalah A kecil sama diambil dari koordinatnya. Koordinatnya apa? X1, Y1, Z1. Vektor posisi OB ini juga dihubungkan. Ini di bawah. Kenapa tuh putus? Karena dia berada di bawah bidang. Ya. Ini bidangnya misalnya bidang alfa. Gitu. Nah ini vektor posisi OB adalah vektor B. Jadi vektor posisi OB adalah ini OB adalah B kecil sama dengan X2, Y2, Z2. Sehingga kalau Anda perhatiin segitiga OAB, ini OA ya, OAB, perhatikan segitiga OAB apa? Lihat sini ya. OA tambah AB, coba lihat. OA tambah AB hasilnya OB nah. Halo perhatikan. Dia perhatiin ya gerakannya OA nih, OA tambah AB hasilnya OB nah. Ya. Nah terus sini ya. OA tambah AB hasilnya OB. OA itu dari posisi A kecil nggak? Ya. AB yang kita mau cari, OB B kecil kan? Maka berapa vektor AB? Vektor AB adalah B kecil vektor B kecil dikurang vektor A kecil. Benar? Maka Anda belajar di SMA, vektor AB adalah belakang kurang depan. Datang dari sini. Ini buktinya. Ya. Mengapa vektor AB adalah B min A? Itu belakang kurang depan. Ya nak? Vektor CD, vektor D kecil dikurang vektor CD. Vektor D kecil dikurang vektor C kecil. Ya kan? D kurang C. Kalau ini vektor AB, B kurang A. Vektor PQ, vektor Q kurang Q kecil kurang B kecil. Paham ya? Ya, belakang kurang depan. Itu enggak gitu belajar ya kan? Belakang kurang depan itu datang dari sini sebetulnya pembuktiannya. Sudah jelas? Oke. Kita kembali lagi ke sini. Nah, ini. Ya, oh ya, baru kita masukkan. Jadi vektor AB adalah apa? Kita masukkan vektor B berapa tadi? Ini. Vektor B adalah X2, Y2, Z2 dikurangi vektor A, X1, Y1, Z1. Sehingga vektor AB berapa?
Sehingga vektor AB adalah X2. X kurang X kan? X2 kurang X1, koma Y2 kurang Y1, koma Z2 kurang Z1. Betul nggak? Nah, inilah resultannya ya. Inilah resultannya. Jelas sampai sini? Halo? Paham ya? Ya, cari hitungnya. Jadi gambar ini nanti banyak dipakai mencari persamaan garis atau persamaan apa ya, persamaan garis dalam 3 dimensi ya. Ini di 3 dimension ya. Ada pertanyaan dulu? Any question? Anda paham ya saya terangkan nih? Bingung nanti ada mengerti enggak? Kalau digabung matematik sedikit apa cukup waktunya? Sekilas ya. Yang paling penting itu pasti dot vektor dan cross vektor. A dot B dan B cross B. A cross B. Ya, itu yang penting. Oke? Baik. Sampai sini kita kembali ke sini lagi. Oh ya ini, sorry. Ini kita step dulu ya. Sambil kita lihat ini. Nah, ini. Find the vector represented by the direct line segment with initial point A 2,3,4 and terminal point B min 2,1,1. Nah, maksudnya carilah vektor representasi, kan gitu kan? Vektor representasi garis yang melalui titik A dan titik B. Kan gitu kan? Persamaan garis loh. Halo. Itu nih. Ini 3 dimensi. Ini. Vector corresponding AB is nih. Nah. Salah ini. Udah baca kalimatnya betul nggak? Carilah persamaan vektor, persamaan garis, betul ya, persamaan garis dalam bentuk vektor pasti ya. Persamaan garis yang melalui, nah ini saya terang tuh, persamaan garis dalam aljabar linear dari 3 dimensi itu ada mengalami 3 fase. Fase pertama dinamakan fase pertama namanya persamaan vektor dari garis G. Kedua, persamaan parameter dari garis G. Ketiga, baru persamaan kartesius dari garis G. Tahu? Tahu. Baik. Anda masih ingat nggak persamaan garis yang melalui 2 titik? Apa? Ya, akan kembali ya. Oke. Kalau di 2 dimensi, ini 2 dimensi ya. 2 dimensi. Persamaan garis melalui A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2. Apa rumusnya? Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1, X kurang X1 per X2 kurang X1. Betul. 3 dimensi nanti tambah lagi sama dengan Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. Nah, lihat ini. Tapi dia mengalami 3 fase tadi ya. Nah, saya ajarkan ini mungkin tidak ada di sini ya. Oke. Ini sebetulnya saya ngajar juga yang teknik industri yang reguler. Oke. Sama. Nah, sekarang ini ada 3 dimensi ya. Ini 3 dimensi. Ini poros sumbu Z, ini sumbu X, Y, ini sumbu Z. Sumbu X ya. Ya, tidak boleh salah ya. Sini X, Y, Z. Z arahnya berlawanan dengan arah jam. X dulu, X, Y, Z. Nah, lihat. Tidak boleh X sama Y tidak boleh tukar.
Jelas ya? Kemudian di sini ada titik A. Ya, ini ada garis sembarangan. Ini ada garis sembarangan. Kemudian dia ini melalui titik A, ini titik A. A ini adalah X1, Y1, Z1. Ya. Kemudian ini adalah titik B, X2, Y2, Z2. Oke, jelas sampai sini? Ini 3 dimensi ya. Jadi ini ada titik ini poros X, Y, Z. Oke. Ada garis di ruang. Ada garis itu melalui 2 titik. Melalui titik A dan titik B. Kita namakanlah garis ini garis G. Ya, garis G. Di sini kita tentukan titik sembarangan T. X, Y, Z. Ini apa universalnya, umum ya. Nah, kita buat posisinya dulu, apa nama vektor posisinya O dihubungkan dengan A, apa tuh? O dihubungkan dengan A sehingga dapatlah vektor posisi OA. O dihubungkan dengan titik B ya. Sehingga terdapatlah vektor posisi OB. A dihubungkan dengan B dapatlah vektor posisi AB. Betul nggak? Jadi OA tambah AB sama OB nah. Segitiga nih. Dari segitiga ini, kalau Anda lihat sini, yang saya kasih kuning, akan terjadi yang hubungan tadi juga, yang saya terangkan dasarnya tadi. Nah, langkahnya adalah vektor posisi itu harus melalui titik pangkal O, ya, O, OA, OB, ada lagi satu lagi OT. Nah, ini OT. Ini OT. Nah, vektor OT. Oke ya. Jadi Anda tulis dulu. Vektor posisi OA adalah A kecil kan? Penulisan vektor ini tahu nggak? Ada panah di atas, ada yang kasih topi aja. Topi itu lurus ya. Strip. Jadi penulisannya bisa apa? A kecil, bisa juga topi, bisa juga underline. Ada juga di ITB A besar kasih panah di atas. Ini kayak penulisannya, ya. Oke. Jadi OA adalah vektor posisi A kecil sama dengan apa nih? A itu adalah X, ambil titik koordinatnya. X1, Y1, Z1. Beda ya. Ini A nih, A besar nih koordinat. Kalau A kecil ini vektor. Jelas ya? Kemudian vektor posisi OB apa? Vektor posisi OB adalah B kecil. Nah, titik B-nya apa? X2, Y2, Z2. Paham ya? Ini B koordinat, ini vektor B ini vektor. Beda ya. Kalau vektor sudah sama dengannya. Kalau koordinat tidak ada kan. B kurung buka. Ya nak? Angkanya sama diambil. Paham ya? Itu sebut ini yang sebut koordinat A, koordinat B, ini vektor A, vektor B. Vektor posisi OT yang umum. Itu apa? Kita tidak kasih nama ya. 1, 2, 3 enggak, tapi X, Y, Z. Sampai sini dulu, paham nggak? Oke. Nah, kemudian, oh ya, ada kemungkinan yang terjadi adalah, ada 2 garis, ini misalnya vektor X, kasih nama, ini ada vektor A. Ini apa namanya? Vektor sejajar. Ini artinya vektor X sejajar vektor A. Benar? Vektor X sejajar vektor A, maka vektor X adalah sekian kali vektor A. Sekian kali itu ada yang pakai lambda, ada yang pakai T. Di mana T itu parameternya. Boleh nggak? Lambda boleh lambda kali vektor A, atau boleh nggak ada yang pakai T kali vektor A. Sama artinya.
dengan lambda atau T itu adalah parameternya. Paham ya? Ada juga keadaannya, ini vektor X, ini vektor A. Apa artinya itu? Vektor X dan vektor A apa? Segaris dan searah. Ya. Vektor X dan vektor A segaris dan searah. Betul? Segaris dan searah. Akibatnya apa? Vektor yang lebih panjang sekian kali vektor yang lebih pendek. Sekian kali itu boleh lambda, boleh juga pakai T, sekian T kali vektor A. Di mana lambda dan atau T itu adalah parameternya. Jelas? Kalau Anda lihat yang soal ini, masuk mana? Sejajar atau segaris searah? Vektor AB dengan vektor AT apa? Segaris dan searah. Betul nggak? Maka vektor yang lebih panjang, AT, sekian kali vektor B. Vektor AB. Ya. Oke. Nah, Anda katakan sini, vektor apa? Vektor AT, ya. Vektor AT, vektor AT dan vektor AB, apa itu? Segaris dan searah. Akibatnya apa? Akibatnya vektor yang lebih panjang, AT, betul nggak? AT lebih panjang, sekian kali vektor AB. Lambda ya. Lambda atau T. Ada yang buku lain pakai T. T kali vektor AB. Jadi lambda atau T itu adalah parameternya. Ya. Paham sampai sini? Halo? Nah, dapat hubungan ini ya. Hubungan ini yang kita cari, hubungannya ini. Ya. Nah, sekarang Anda perhatikan segitiga yang besar. Ya. Oh ya, sebelumnya perhatiin segitiga yang kecil dulu. Perhatikan ya, segitiga yang kecil apa? OAB seperti tadi. OAB. Apa tuh? OA. OA. Apa dia gambarnya? OA yang biru nih. OA tambah AB hasilnya OB nah. Halo. OA tambah AB hasilnya OB ya. Tambah AB hasilnya OB. OA itu A kecil, AB yang kita mau cari, OB, vektor posisi OA A kecil, vektor posisi OB B kecil. Maka vektor AB apa? Vektor AB adalah B min A. Ya. B min A. B-nya berapa? B-nya ini B-nya. B-nya adalah X2, Y2, Z2. Dikurangi vektor A-nya X1, Y1, Z1. Sehingga vektor AB sama dengan apa? X2 kurang X1, X2 kurang X1, koma. Jadi X kurang X, Y kurang Y, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Paham nggak nih? Halo? Ini yang tadi saya terangkan tadi, yang di mana tadi. Nah, ini vektor AB. Oke ya. Nah, sekarang saudara lihat tadi apa? AT dan AB segaris dan searah kan? Nih yang di atas tadi. Ini. AT dan AB segaris dan searah, maka ini. AB dan AT segaris dan searah, akibatnya vektor yang lebih panjang AT sekian kali vektor lebih pendek AB. Jadi AT sekian kali vektor AB. Ingat sekian kali itu adalah parameternya. Lambangnya ada yang pakai lambda, ada yang pakai T. Di aljabar ini ada dua macam, sering pakai lambda atau T. Tadi saya jelas ya? Oke. Kalau sudah, sekarang perhatiin segitiga yang besar. Halo, perhatiin segitiga yang besar. OAT. Ya.
Di sini perhatikan segitiga yang besar OAT. Coba lihat di gambarnya. OAT. Vektor OA tambah vektor AT hasilnya OT. Betul nggak? Halo. Ini penting ya. Kalau Anda tahu ini dasar. Ini belum pernah dapat di SMA. Persamaan garis dalam 3 dimensi. Pernah nggak? Yang Anda cari kan persamaan garis dalam 2 dimensi. A, X1, Y1, B, X,2, Y2. Kan? Ini 3 dimensi. Ada Z-nya belakangnya. Nah, dari sini apa? Berarti segitiga yang besar ini OAT, O vektor OA tambah vektor AT, hasilnya OT enggak? Terus ini. Tapi saya balik ya. Vektor OA tambah AT, hasilnya OT. Betul enggak? Lihat gambar tadi. OA, vektor OA tambah vektor AT, hasilnya OT. Jelas? Ya. Nah, vektor tadi apa? Vektor OT apa tadi? Dari sini. Vektor OT adalah X, Y, Z. Ini. Vektor OT, X, Y, Z. OA adalah vektor A ya. Vektor OT adalah X, Y, Z. OA adalah A. Ya enggak? AT adalah sekian kali vektor AB. Tadi kan? Vektor AT dan vektor AB segaris dan searah. Akibatnya vektor yang lebih panjang AT. Sekian kali yang lebih pendek AB. Jadi lambda kali AB. Atau T kali AB. Ada yang pakai T, ada pakai lambda. Terserah. Nah ini yang menjadi persamaannya sebetulnya ya. Persamaannya itu ini dasarnya. Oke. Nah dari sini ini saya rincikan step by stepnya ya. Supaya Anda paham. Nah ini X, Y, Z. Sama dengan vektor A apa tadi? Vektor A itu adalah yang OA tadi. X1, Y1, Y1. Nah kita salin ya. Vektor A kecil adalah X1, Y1, Z1. Ditambah lambda kali vektor AB. Vektor AB tadi yang di bawahnya tadi ya. Ini di bawah nih. Apa tuh? X2 kurang X1, Y2 kurang X1, Z2 kurang X1 ya. X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Sampai sini jelas? Nah, kalau kita gabung ini, nanti vektor sama dengan vektor. Nah, ini menjadi apa? X, Y, Z sama dengan X, Y, Z ini kan vektor. Terus ini artinya apa? X1 dikali lambda kali X2 kali X1. Betul nggak? Kita pakai gini ya. X1 tambah lambda kali X2 kurang X1. Koma. Betul nggak? Halo? Itu yang X-nya bro. Nah, sekarang Y-nya apa? Y-nya Y1 tambah lambda itu parameternya kali yang ini nak. Y2 kurang Y1. Koma. Yang ketiga Z1 tambah lambda kali yang ketiga Z2 kurang Z1. Kurang tutup. Coba sekarang Anda perhatikan. Ini adalah vektor. Ini juga sekian, 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 3 dimensi juga vektor. Karena vektor sama dengan vektor, maka ini disebut persamaan apa? Ini adalah persamaan vektor atau persamaan garis ya, persamaan vektor dari garis G. Kan ini garis G tadi. Ini garis G, jadi ini persamaan vektornya. Jadi saya katakan dia mengalami 3 fase. Fase pertama nih, halo. Fase pertama adalah terjadi persamaan vektor. Ya, persamaan vektor X, Y, Z adalah vektor. Yang dalam kursiku ini juga sekian, sekian, sekian juga vektor. Karena vektor sama dengan vektor disebutlah persamaan vektor dari garis G. Jelas? Sekarang pisahkan. X-nya berapa? Coba kita pisahkan. X-nya adalah X1 tambah lambda kali X2 kurang X1. Ya. Y-nya adalah Y1 tambah lambda kali Y2 kurang Y1.
Z-nya sama dengan apa? Z1 tambah lambda kali Z2 kurang Z1. Inilah yang dinamakan apa? Ada yang tahu? Fase kedua, persamaan parameter dari garis G. Dengan lambda sebagai parameter. Ya. Inilah yang dinamakan persamaan parameter. Ya. Parameter. Atau dalam bahasa Inggrisnya apa? Apa? Parametric equation. Parametric equation. Ya, persamaan parameter dari garis G, ya, garis G. Dengan ya, dengan lambda sama dengan parameter. Parametrik. Parameternya. Parameternya. Berapa? Ada yang pakai lambda, ada yang pakai T. Ya. Sampai sini jelas? Dua fase bro. Tinggal fase ketiga adalah persamaan kartesius dari garis G. Artinya lambdanya dihilangkan. Gimana cara hilangkan lambdanya? Dari masing-masingnya lambdanya berapa, nanti lambda sendiri lambda pertama, sendiri lambda kedua, sendiri lambda ketiga. Tenang. Ya. Waduh, kemana saudari-saudari? Jadi saya tahu Anda ada di kantin ya. Makan ya, saudara. Oke, kita salin ya. Yang parameter ini kita salin. Kita carilah lambdanya masing-masing. Ya. Lambdanya kan harus sama kan? Nah, kita salin nih. Kita salin. Yaitu X sama dengan X1 tambah lambda kali X2 kurang X1. Nah, kita mau cari lambdanya. Caranya apa? Kita pindahkan nih. Ini kita gabung. Kita gabung X kurang X1 sama dengan lambda kali X2 kurang X1. Berapakah lambda? Berapakah lambda? Lambda adalah X kurang X1 per X2 kurang X1. Yang persamaan kedua dari persamaan parameternya adalah Y sama dengan Y1 ditambah lambda kali Y2 kurang Y1. Nah, ini kita gabung Y sama Y1-nya. Y kurang Y1 sama dengan lambda kali Y2 kurang Y1. Berapakah lambda? Lambda adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Sama lambda yang kedua. Yang ketiga, Z. Z sama dengan Z1 ditambah lambda kali Z2 kurang Z1. Bentuknya sama semua ya. Sehingga ini juga Z-nya kita gabung. Z dengan Z1. Z kurang Z1 adalah lambda kali Z2 kurang Z1. Sehingga berapakah lambda? Berapa lambda? Lambda adalah Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. Nah, ketiga lambda ini sama enggak nilainya? Harusnya sama dong. Sama-sama lambda. Lambda pertama sama dengan lambda kedua sama dengan lambda ketiga. Betul enggak? Ya, ini harus sama. Lambda pertama berapa? X kurang X1 per X2 kurang X1. Lambda kedua apa? Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Lambda ketiga apa? Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. Inilah persamaan kartesius dari garis G. Sudah paham? Kan tadi sekarang kalau saya tutup yang ini saya tutup Z-nya, itulah persamaan garis melalui dua titik pada dua dimensi. Itu enggak? Cuma letak terbalik Y kurang Y1 per Y2 per Y1 sama dengan X kurang Y1 per X2 kurang Y1. Itu enggak? Ternyata yang terakhir tambah lagi Z kurang Y1 per Z2 kurang Y1. Jadi ini adalah persamaan apa nih? Persamaan kartesius. Ya. Kartesius
dari garis G. Inilah yang kita cari itu sebetulnya. Adakah satu lagi yang sejajar? Kalau sejajar, ya, ini Anda lihat nih. X1, Y1, Y1 adalah titik pertama yang dilalui. Betul nggak? X2, Y2, Y2 adalah titik kedua yang dilalui. X1, Y1, Y1 kan titik A yang dilalui. X2, Y2, Y2 adalah titik B yang dilalui. Betul nggak? Kan tadi persamaan garis yang melalui titik A dan titik B. Ada lagi persamaan garisnya melalui titik A, X1, Y1, Y1, tetapi sejajar dengan vektor OA. Ya, namanya melalui titik P, misalnya X1, Y1, Y1, dan sejajar dengan vektor posisi OA atau A kecil, sama dengan X2, Y2, Y2. Nah, ini di bawah ini menjadi X2, Y2, Y2. Itu kalau dia sejajar. Dengan cara yang sama juga kalau kita turunkan. Ya, paham? Ini contoh yang pembuktian yang segaris dan searah tadi. Bagaimana kalau sejajar? Boleh juga kita terangkan juga sama dengan cara yang sama. Sekarang Anda udah ngerti ya dari mana rumus ini? Kalau saya tutup yang ininya, inilah persamaan garis dua dimensi, ya enggak? Yang melalui titik A dan titik B. Kalau ini tiga dimensi yang melalui titik A dan B. Ya. Ini kejadiannya apa tadi? Persamaan garisnya berdua titik. Vektornya segaris dan searah, ya enggak? Bagaimana kalau dia melalui satu titik tapi sejajar dengan satu vektor yang diketahui? Ya. Anak-anak paham enggak apa yang dijelaskan ini? Habis ini ada yang mau tanya dulu? Ya. Kasan dingin saya ditembak terus. Sana dimatiin ya. Oh, ke bawah. Nah, ini soalnya bukan ke bawah, dia nembak deh. Ke sini tuh. Baik. Kalau enggak ada pertanyaan, ya, kita tolong ya di ke bawah sedikit, miring ke bawah deh. Tidak usah terlalu ke bawah sekali. Ya, sudah cukup. Thank you. Baik, sampai sini. Ada dua kasus di sini ya. Ini yang melalui dua titik yang kita gambarkan tadi, dia terjadi vektornya apa? Segaris dan searah. Dan satu lagi melalui satu titik tapi sejajar dengan satu vektor yang lain. Ya. Oke, kalau yang ini kan tadi melalui dua titik. Oke ya. Kalau langsung kartesius gini, tapi kalau yang minta carilah persamaan vektornya, carilah persamaan parameternya, carilah persamaan kartesius. Tiga kan tadi. Persamaan vektor, persamaan parameter, persamaan kartesius. Tapi ya kalau saya cenderung kartesius saja. Oke ya. Bisa langsung ya. Kalau Anda kartesius langsung ya cari, nggak panjang gini ujiannya nggak selesai nih. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada. Kita langsung coba lagi yang lain, yaitu keadaannya beda sama tadi ya. Ini X, Y, Z. Ini ada garis yang melalui titik A. Titik A melalui titik A, bisa di sini boleh. Melalui titik A, titik A ini adalah X1, Y1, Z1 ya. Kemudian di sini ada vektor sejajar. Vektor sejajar sorry, jangan A ya. Maaf. Titik P lah di sini. Ini saya namakan titik P. Ini OA. Ini O ya. OA, ini X2, Y2, Z2. OA itu vektor A kecil. Nah, ini posisinya adalah sejajar. Ini sejajar dengan ini.
T-nya apa? Ini garis G ya. Ini garis G. Ini garis G. Ya. Ini titik T sembarangan X, Y, Z. Selalu ada itu ya. Nah, ya. Oke. Langkah pertama kita cari vektor posisi OP. Mana? Di warna merah. OP adalah vektor posisi P kecil. Ya. Jadi langkah pertama kita cari vektor posisi OP adalah P kecil sama dengan X1, Y1, Z1. Sebetulnya S1, Y1, Z1 titik P itu apa? Titik yang dilaluinya. Ya, titik yang dilaluinya. Kemudian vektor OA diketahui ini, given adalah A kecil sama dengan X2, Y2, Z2. Kemudian dihubungkan O dengan T. Apa jadinya? Dihubungkan O dengan T. O dengan T. OT. Vektor posisi OT apa? X, Y, Z. Itu enggak? Halo? OT itu umum, universal. Ya. Sekarang saudara lihat. Vektor PT dan vektor OA sejajar nggak? Diketahui itu. Sejajar kan? Jadi ada tulis ini. Vektor PT sejajar vektor OA atau A kecil. Akibatnya apa? Vektor PT sekian kali vektor OA. Ya, nah? Atau vektor PT sekian kali vektor A. OA itu kan sama dengan A kecil. Ya, nah? Oke. Jelas sampai sini? Tadi jangan terlambat, Non. Jadi ada yang terlambat, jadi sekarang Anda perhatikan segitiga yang besar. Coba perhatikan. Perhatikan segitiga apa? Perhatikan segitiga OPT. OPT. Nah, saya balik ya. Vektor OP tambah vektor PT hasilnya OT. Nah. Halo. Vektor OT tambah PT hasilnya OT. Nah. Vektor OP tambah PT hasilnya OT. Nah. OT-nya saya letakkan bukan di belakang, di depan ya. Nah, vektor OT itu apa? X, Y, Z. Vektor OP P kecil. PT tadi apa? PT adalah ini. PT adalah sekian kali vektor A. Nah, ini yang sebenarnya persamaannya itu ini. Mungkin buku-buku cetak yang suka buat langsung jadi itu. Ada bingung dari mana datang. Sudah ngerti sekarang ya? Datang dari mana? Nah, baru kita ganti. Kita ganti vektor OT-nya X, Y, Z. Vektor P itu adalah yang dilaluinya, titik yang dilaluinya sebetulnya X1, Y1, Z1 menjadi vektor posisi. Lambda kali vektor A-nya sendiri X2, Y2, Z2. Halo, sampai sini ada pertanyaan dulu? Jelas sampai sini? Nah, sekarang kita gabung ya menjadi vektor ya. Gimana caranya? Berarti X, Y, Z sama dengan apa? X1-nya tambah lambda kali X2. Y-nya sama dengan Y1 tambah lambda kali Y2. Z-nya sama dengan Z1 tambah lambda kali Z2. Ya enggak? Nah, kita tulis ini. Jadi menjadi vektor X, Y, Z sama dengan apa? X-nya adalah X1 tambah lambda
kali X2. Betul ya, koma. Y ini adalah Y1 tambah lambda kali Y2, koma. Z-nya adalah Z1 tambah lambda kali Z2. Kalau Anda amati, ini apa nih? Kalau Anda amati, ini adalah vektor sama vektor, betul nggak? Yang depannya vektor, belakang vektor nggak? Sekian, koma sekian, 3 dimensi ke vektor. Maka ini disebut apa? Persamaan vektor. Ya, persamaan vektor dari garis G. Jadi G saya nama ya. Garis G kan di gambarnya. Nih, garis G. Ya. Oke. Hilang G ini. Dari garis G. Oke. Sekarang kita pisahkan. X-nya berapa? X sama dengan X1 tambah lambda kali X2. Y-nya sama dengan apa? Y1 tambah lambda kali Y2. Z-nya sama dengan berapa? Z1 tambah lambda kali Z2. Inilah yang dinamakan apa? Persamaan parameter. Ada lambda ya kan? Persamaan parameter dari garis G. Persamaan parameter dari garis G. Kemudian kita pisahkan, cari lambdanya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? X sama dengan X1 tambah lambda kali X2. Kita mau cari lambdanya. Ini kita gabung ya. X dikurang X1 sama dengan lambda kali X2. Berapa lambda? Lambda adalah X kurang X1 per X2. Y adalah Y1 ditambah lambda kali Y2. Maka ini kita gabung Y sama Y1. Y dikurang Y1 adalah lambda kali Y2. Kalau ini masuk lah ya. Di vektornya. Ini. Keluar ya. Oke. Jadi berapa lambda? Lambda adalah Y kurang Y1 per Y2. Yang terakhir, Z sama dengan Z1 tambah lambda kali Z2. Z menjadi Z1 kita gabung. Z kurang Z1 adalah lambda kali Z2. Berapakah lambda? Lambda adalah Z kurang Z1 per Z2. Nah, ketiga lambda itu sama kan? Lambda pertama sama dengan lambda kedua sama dengan lambda ketiga. Gabung. Lambda pertama berapa? X kurang X1 per X2. Lambda kedua, Y kurang Y1 per Y2. Yang ketiga, Z kurang Z1 per Z2. Inilah persamaan Kartesius dari garis G. Jelas? Ya, ini disebut persamaan Kartesius dari garis G. Jelas sekarang ada dua macam kan? Tadi yang melalui dua titik, ini yang melalui satu titik, sejajar dan satu vektor. Ya kan? Sudah jelas sampai sini? Sudah panjang gini itu pusing banyak ya. Nah, kalau Kartesius kita pandang Kartesiusnya, yaitu tinggal kita singkatnya gini. Ya. Persamaan ya. Persamaan garis ya, persamaan garis
melalui apa? Melalui A, X1, Y1, Z1, dan titik B, X2, Y2, Z2. Apa? Langsung dalam kartesiusnya apa? Jadi kita tidak melalui 3 fase, langsung fase ketiga. Ya. Kartesius apa tuh? Jadi apa? X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini seperti yang di SMA Anda belajar kan? Sama dengan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Biasanya terbalik ya. Ini dulu kan. Y kurang Y1 per Y2 per Y1 sama dengan X kurang Y1 per X2 per Y1. Ya nak? Tambah lagi satu lagi. Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. Oke, ini yang melalui 2 titik. Yang satu lagi persamaan garis melalui titik P, ya, melalui titik P, X1, Y1, Z1, dan sejajar, lambang sejajar. Sejajar garis vektor A, X2, Y2, Z2. Jadi beliau satu titik sejajar satu vektor. Ini adalah X kurang X1, ini Y kurang Y1, Z kurang Z1, atasnya sama ya. Nah, vektor sejajarnya di bawah X2, Y2, Z2. Kalau ini sama, yang S1, Y1, Y1 titik pertama, X2, Y2, Z2 titik kedua. Lalu ini X1, Y1, Y1 titik yang dilaluinya, satu titik P, X2, Y2, Z2 adalah apa? Vektor sejajar. Sudah jelas? Ada 2 macam ya. Halo? Satu sejajar, satu melalui. Yang melalui itu disebut segaris dan searah. Enak. Vektor apa tadi? Vektor AB dan vektor AT segaris dan searah. Itu adalah yang melalui 2 titik. Kalau yang ini sejajar. Kalau sejajar vektor yang lebih panjang, sekian kali vektor lebih pendek. Enak. Kalau ini teorinya sudah jelas? Nah, sekarang kita lihat contoh tadi. Kita melihat contoh tadi, dia nah, tadi. Contohnya nih, ini benar nggak nih? Makanya saya agak worry ini yang find the vector represented by the direct line segment. Jadi carilah vektor. Kalau nulisnya vektor A. Nah, ini agak aneh. Hah? Apa? Apa ya? Selanjutnya lain lagi. Lain. Jadi ini ada something wrong menurut saya. Ini sebenarnya boleh 2 titik ya. 2 titik yang tadi aja langsung. Udah ya, kita langsung aja. Oke ya. Jadi kalau saya yang ini soalnya saya tulis gini. Pakai yang ini aja yang langsung ya. Jadi nggak mengalami 3 fase itu tadi supaya Anda tahu ilmunya datang dari mana ya. Oke, jadi ini persamaan, harusnya persamaan garis line ya. Persamaan garis yang melalui A berapa itu? 2,-3,4 dan titik B melalui titik B -2,11. Nah, Anda tahu pasti titik A ini kita namakan X1, Y1, Z1, titik B adalah X2, Y2, Z2, ya nak? Nah, dalam bentuk kartesiusnya langsung. Ya, kalau misalnya ujian gitu ya. Ujian soalnya simpel ya gitu. Jadi langsung sini apa? X kurang X1 per
apa? X2 kurang Y1. Ini yang melalui 2 titik ya. Y kurang Y1 per X Y2 kurang Y1. Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. Udah langsung pakai persamaan garisnya. Nah, langsung ini aja. Coba. Titik yang dilaluinya mana? Sebentar. X1 Y1-nya mana nih? Ini isi nih. X1-nya 2, ini min 3, satu lagi 4. Betul enggak? Halo? Yang bawah sama ya. Ini min 2 sama min 2, min dari min 3, ini min 4. Ya enggak? X, Z1. Nah, titik B-nya X2, Y2, Z2 ini. X2, Y2, Z2 ganti min 2. Ya, min 2, 1, 1. Ya enggak? Tinggal isi aja gitu. Udah, selesaikan nih. Berapa nih? Ini X kurang 2 per min 2 tambah min 2. Min 4. Terus ini X min plus ya. X tambah 3 per 1 ditambah 3, 4. Terus ini Z kurang 4 per 1 kurang 4 min 3. Selesai udah ini. Inilah persamaan garisnya. 3 dimensi. Di dalam ruang 3 dimensi. 3 dimension. Space. Sampai sini. Hah? Yang tengah mana? Iya. Yang ini. Terus. Oh ini Y. Maaf. Y. Ya, saya salah. Ya. Terima kasih. Ini Y. Salah nulis. Maaf. Terima kasih. Ini Y. Ini Y. Ini Y. Ya. X, Y, Z. Ya. Oke. Jadi kalau ditanya persamaan garisnya dalam Kartesius ini ya, ini dalam Kartesius nih. Ini mintanya dalam persamaan Kartesius. Kalau enggak Anda kerjakan dalam itu yang pakai panjang-panjang ini. Persamaan vektor, persamaan parameter, udah kecil, panjang ya. Jadi cukup persamaan Kartesius saja langsung. Ya, sudah tahu ya. Caranya tinggal masuk aja. Oke. Nah, ini saya nggak tahu nih yang tadi jawabannya yang ini tadi ditayangkan oleh apa nih? By the vector corresponding to AB is AB-nya 4 min 3. Oh, vektor AB itu oh ya. Vektor AB tadi ada rumusnya kan? X2 kurang S1 dan iya kan? Enggak salah sih, cuma ya kalau cari persamaan garis enggak cocok. Jadi ini yang tanya ini sebetulnya enggak boleh A kecil itu salah deh. Ini enggak boleh tulis ini nih. Tetapnya vektor AB tulis. Vektor AB adalah X2. Kalau ini tanya vektor AB boleh. Kita tambah lagi sini ya, tadi soal tadi. Nah, kalau ditanya vektor AB ya kan? Vektor OA sama dengan A sama dengan 2, min 34 ya. Vektor OB apa? Vektor OB adalah B kecil min 2, 1, 1. Nah, kalau ditanya vektor AB apa? Nah, tadi belakang kurang depan enggak? Halo? Tadi kan kita buktiin dari kan OA tambah AB hasilnya OB, enak. Jadi AB ada belakang kurang depan, vektor B ini rumusnya kan. Tadi sudah kita buktikan. Nah, jadi vektor AB berapa? Vektor AB adalah vektor B-nya berapa? 2, vektor B-nya adalah min 2, 1, 1.
dikurangi vektor A 2 min 3 4. Berapa tuh? Jadi vektor AB min 2 kurang 2 apa? Min 4. 1 kurang min 3, 1 tambah 3, 2 ya. Sorry, min kali min 3 plus 3. Jadi 1 tambah 3, 4 ya. Terus satu lagi, 1 dikurang 4 min 3. Ini kalau kita lihat ini apa nih? Di bawahnya nih. Min 4, 4 min 3. Itu adalah vektor sejajarnya. Betul enggak? Dalam hal ini sebetulnya bukan sejajar, segaris dan searah tadi. Vektor AB-nya. Ya kan? Ingat tadi vektor AT dan vektor AB segaris dan searah. Sehingga vektor AT sekian kali vektor AB. Ada tadi? Lihat tadi ada. Ya, yang tanya itu ini sebetulnya. Ya, tapi ini yang persamaan garisnya ini. Sudah jelas sampai sini. Ya. Selesai ya yang ini, kita lanjutkan. Saya nggak tahu ini. Sekali Anda juga buka Zoom-nya, bukan Microsoft Teams-nya supaya lihat terekam tanda. Ya. Nah, ini apa nih? Length. Length itu adalah panjang vektor. Ya, length. The magnitude or length of the vector V is the length of any of its representation and is denoted by the symbol agam mutlak itu adanya panjang vektor norm, M-O-R-M, norm, norm vektor V. Ini ngerti tidak? Halo, ini saya begini aja. Dalam vektor, kalau vektor itu adalah X1, Y1, Z1, dia pakainya A1, A2, A3. Saya rasa sebagai X, Y, Z lebih jelas ya. Maka panjang vektor, ya, panjang vektor V atau ini sama norm, M-O-R-M ya, norm vektor V, norm itu artinya panjang vektor, itu adalah vektor V-nya sama dengan panjang itu adalah agam mutlak. Ada yang pakai lambangnya agam mutlak, ada yang double agam mutlak. Itu sama ya. Ada yang agam mutlak satu aja, ada yang double agam mutlak. Itu adalah berlaku akar X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Ini di 3 dimensi. Halo? Ini Pitagoras dalam ruang. Enak? Nangkap enggak maksudnya? Ya. Kalau 2 dimensi kan buang Z-nya. Akar X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat itu Pitagoras 2 dimensi. Enak? 3 dimensi tambah lagi Z1 kuadrat. Sudah paham maksudnya? Ya. Oke, itu yang tadi maksudnya. Kemudian yang dia pakai lambang, oh yang satu 2 dimensi ya. Kalau 2 dimensi, ya. Ya. Ini. Kalau 2 dimensi gini, vektor V adalah X1, Y1, maka panjang vektor V atau double agam mutlak ya, itu adalah akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Itu maksudnya. Ya. 3 dimensi sama 2 dimensi. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau ini penjumlah 2 vektor tahu kan? Saya rasa Anda perlu jelaskan ini. Ingat tadi penjumlahan 2 vektor dengan grafik itu apa? Vektor A, ini metode segitiga. Vektor A tambah vektor B, hasilnya vektor A tambah vektor B. Ya enggak? Kalau pakai angka, ya dijumlahkan aja. Ya. Ini 2 dimensi ini. Ya. Jadi kalau misalnya digambarkan tadi ya.
Di dalam gambarnya ini adalah vektor A tambah vektor B. Hasilnya adalah vektor A tambah B. Itu enggak? Hasilnya ini yang hitam nih, ya kan? Ini vektor A tambah vektor B. Enak? Oke. Misalnya vektor A-nya itu adalah 3,2. Vektor B-nya berapa? Misalnya saya 1,4. Nah, vektor A tambah vektor B berapa? Itu kan itu artinya. Tinggal jumlahnya 3 tambah absis ini jumlahkan 3 tambah 1 4, ordinatnya 2 tambah 4 6. Selesai dah. Kalau secara analitik gitu kan. Kalau ini secara grafik pakai gambar. Paham? Halo? Jelas nggak? Ya, ini secara grafik, ini secara analitis. Ya, itu maksudnya. Oke, dan teruskan. Nah, kalau ini apa namanya nih? Tahu nggak? Itu kedua gambar itu sebangun nggak? Sebangun nggak? Lain kongruen ya. Kongruen itu kongruen artinya apa? Sama dan sebangun. Harus sama persis. Sama dan sebangun. Kalau ini sebangun. Ini terjadi perkalian skalar. Yang gambar kecil dikali sekian kali lebih besar. Kan gitu. Itu artinya perkalian skalar dengan perkalian skalar dengan segitiga yang kecil akan menjadi segitiga yang besar. Jadi bentuknya sebangun, bukan sama dan sebangun ya. Bukan kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun. Ya. Maka di sini bilang from the similar triangular. Jadi segitiga ya. Gambarnya ini adalah similar dari segitiga ya. Kalau dikali dengan satu main matrik ya, sepertinya main perkalian. Oh, transformasi matrik. Ada kan? Transformasi linier, tapi masalah transformasi matrik. Di transformasi dia ini pembesaran nggak? Gambarnya segitiga kecil menjadi lebih besar sekian kalinya, ya kan? Itu yang disebut similar, artinya sebangun. Tapi kalau yang sama dan sebangun disebut kongruen. Enak bahasanya. Sudah dapat kan dulu? Ya, kongruen. Dan, nah ini contohnya aja nih. A tambah B, A kurang B, secara analitis kan tinggal jumlah. Tinggal itu ya. Nah, ini perkalian skala nih. C itu konstantanya. C kali vektor A artinya, hati-hati ya. Kalau di buku cetak, A di bold artinya ditebalkan, itu vektor. Tapi kalau kita nulis susah kan. Masa aneh dihitam-hitamkan gitu kan. Kasih panah aja di atasnya. Panah atau topi. Enak. Ya. Bedanya itu. Ini tambah kurang biasa aja. Ini 2 dimensi, ini 3 dimensi. Kemudian ini apa nih? Ini jika vektor A diketahui, vektor B diketahui, maka panjang vektor A ya sudah cari panjang vektor A apa? Akar dari 4 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 3 kuadrat enggak? Halo? Kemudian ditanya vektor A tambah vektor B, vektor A kurang vektor B, sudah 2A tambah 2. Ini kan biasa, hitungnya biasa enggak? Halo? Bisa kan? Kalau cari panjang vektor A apa? Akar dari 4 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 3 kuadrat enggak? Ya. Kemudian panjang vektor B juga sama dengan ya. Ya ini saya panjang vektor A nom. Nah, A tambah B biasanya nih. Vektor A tambah vektor B berarti 4 tambah min 2 plus 2, 0 tambah 1 1, 3 tambah 5 8. Kan gitu kan. Kemudian A kurang B ya. Dikurangi. Nah, ini 3 kali B, 3 kali min 2 1 5 apa?
min 6, 3,15. Nah, ini 2 kali vektor A tambah 5 vektor B ini. Pisahkan ini. Nggak kali biasa ya. Oke. Sekarang kita terus. Nah, ini sifat-sifatnya ini. Ini sifat-sifat dari operation vektor. Ya. Sifat-sifatnya ada skalarnya juga. Vektor A tambah vektor B dengan vektor B tambah vektor A. Itu sifat apa namanya? Hukum apa yang berlaku di sana? Ada sifat apa? Kumulatif. Ya. Kumulatif kan? A tambah B dengan B tambah A. Himpunan juga A, himpunan A tambah himpunan B, dan himpunan B tambah himpunan A. Itu kumulatif. Saya pernah dapat. Oh, namanya. Jadi kalau 2 kumulatif, kalau 3 asosiatif. Ya, A tambah B dengan B tambah A ini karena 2 unsur, ini namanya kumulatif. Kalau ini A tambah B tambah C dengan A tambah B tambah C kurungnya beda, itu namanya asosiatif. Hukum asosiatif atau bersifat asosiatif. A tambah 0, vektor A tambah vektor 0, ini vektor 0 ya. Vektor A tambah vektor 0 sama dengan vektor A juga. Vektor 0 disebut apa? Vektor identitas penjumlahan. Ya nak? Vektor identitas penjumlahan. Vektor A tambah min vektor A sama dengan vektor 0. Ini tahu enggak di lapangan apa ini? Dari tambang. Dari tambang, satu tarik dengan A, satu min A, sama kuat. Hasilnya apa? 0. Tidak ada yang jatuh, tidak ada yang, ya kan? Tidak ada yang jatuh, berarti tetap. Jadi resultannya 0 itu disebut saling menyadarkan ya. Jadi dari tambang contohnya. Nah, C kali vektor A tambah B, C-nya konstanta. Misalnya 5 kali dalam kurung vektor A tambah vektor B adalah 5 vektor A tambah 5 vektor B. Itu biasa kan? Nah, kemudian C tambah D ini adalah konstanta dikali vektor A. Misalnya 3 tambah 5, 8 kali vektor A. 8 vektor A. CD dikali ini. 5 kali 8, 40. 40 kali A. Nah, ojek DA ini artinya angkanya kan boleh aja saya 5 kali dalam kurung 8 kali vektor A atau 8 kali dalam kurung 5 vektor A sama enggak? Hasilnya 40 vektor A. 1 kali vektor A sama dengan A, 1 disebut apa? Bilangan identitas perkalian. Betul enggak? 1 disebut bilangan identitas. 1 kali 2 kan 2. Berarti 1 adalah bilangan identitas perkalian. Kalau A 2 tambah 0 2 juga. 0 disebut bilangan identitas penjumlahan. Ya, nah. Tapi di sini tadi 0 di sini bukan bilangan ya, tapi 0 ini vektor 0 ya. Jadi ini vektor identitas ya. Vektor A tambah vektor 0 adalah sama dengan vektor A juga. Vektor 0 disebut vektor identitas penjumlahan ya. Jelas maksudnya itu? Halo? Bukan bilangan. Hati-hati. Vektor A tambah vektor 0 adalah vektor A juga. Vektor 0 disebut vektor identitas penjumlahan. Ada penjumlahan, ada perkalian. Ini sifatnya. Terus, nah ini IJK nih. Saya terangkan nih. IJK itu jadi kalau pada sumbu koordinat, ya, pada sumbu koordinat, ini X, Y, Z, ini panjangnya satu satuan, satu, ya, satu satuan. Pada sumbu X, vektor satuannya disebut I. Vektor I adalah vektor satuan pada poros atau sumbu X, sedang pada sumbu Y adalah vektor satuannya vektor C, dan pada sumbu Z vektor satuannya adalah vektor K. Halo? Jelas sampai sini? IJK ya, IJK. Nah, I itu berapa? I itu sama dengan X-nya adalah 1, tetapi Y dan Z-nya 0.
Nangkap maksudnya? Kemudian kalau vektor I itu terletak pada sumbu X. Di sumbu X ada panjangnya, tapi Y sama Z-nya tidak ada. Kena. Begitu kan J. J itu adalah vektor satuan yang terletak pada sumbu atau poros Y. Jadi di Y-nya ada 1, tapi yang lainnya 0. Itu maksudnya. Begitu juga K. K adalah vektor satuan pada sumbu Z. Gini. Di sumbu Z panjang yang 1, X dan Y-nya tidak ada, berarti 0. Ini kalau digabung seperti mati identitas nih. Seperti mati identitas ya. Diagonal utamanya serba 1. Benar? Halo? Jelas? Ya. Terasa waktunya sudah hampir. Oke, apa? Kita balik lagi. Ya, itu saya ngerti maksudnya ya. Oke, saya gambarkan. Nah, ini contohnya. Oke. Oke. Nah, kita lihat contohnya ini. Ini adalah vektor A. Ingat ya, kalau buku cetaknya bisa cetak tebal, bol. Tapi kalau Anda nulisnya pakai panah atau pakai topi, ya. Vektor A-nya diketahui I-nya juga tuh. Ini tipu bahaya nih ya. I-nya harusnya bol semua ya. I 1I tambah 2J kurang 3K. Sebaik ini tulis dalam 3 dimensi ya berapa nih? 1,2,3. Halo? IJK-nya hilang? Koefisiennya dia tulis 1, 2, min 3. Vektor B diketahui berapa? 4I tambah 7K. Berarti J-nya tidak ada ya. Berarti apa? I-nya 4, J-nya ada 0, K-nya 7. Kan gitu. Nah, pertanyaannya dia tanya 3A tambah 3B. Sorry, 2A, 2 kali vektor A tambah 3 kali vektor B. Artinya apa tuh? 2 kali. Nah, 1,2, min 3 ditambah 3 kali vektor B-nya 407. Nah, kali ini berapa nih? Kali 2, 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali min 3, min 6. Ditambah kali 3 nih, yang B-nya. 3 kali 4, 12, 3 kali 0, 0, 3 kali 7, 21. Baru jumlahkan. X-nya kita jumlahkan, Pak. 2 tambah 12, 14. 4 tambah 0, 4. Min 6 tambah 21, 15. Betul jawabannya? Nah, jawabannya apa itu? Di apa? 4, 14, 4, 15 ya. Jawabannya 14I, 4J, 15K. Hilangkan IJK-nya apa? Hasilnya ini 14,4,15 nah, dalam kurung 3 dimensi. Ya. Nah, ini adalah U itu adalah vektor satuan. Ya. Jadi kalau misalnya gini, saya kasih tahu. Kalau ini adalah vektor A, itu tadi berapa dimensi? Oh, ini enggak kasih tahu. Oke, enggak apa-apa. 3 dimensi boleh. Vektor A-nya misalnya diketahui 2I min J min 2K. Ini kalau tulis 2 dimensi berapa? 3 dimensi berapa? 2, min 1, min 2. Nah. Halo? Nah, berapa nom dari vektor A? Nomnya, panjang vektornya adalah akar dari 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Sama dengan akar dari berapa tuh? 4 tambah 1 tambah 4. Berapa tuh? Halo? Akar dari 9. Hasilnya 3. Betul nggak? Ya kan? 3. Nah, kalau ditanya vektor satuan. Ya, vektor satuan. Ya, di situ disebutnya the given vector tadi.
unit vector, the unit vector with the same unit vector itu vektor satuan. Satuan itu unit. Vektor satuan atau unit vektor sama. Itu lambangnya adalah mu. Ya. Jadi ini mu, kalau vektor A tulis mu A. Mu A adalah vektor itu dibagi panjang vektornya. Paham Mas ya? Vektor satuan adalah vektor tersebut dibagi panjang vektornya. Vektor itu apa? Nah, ini tadi. 2, min 1, min 2 per panjang vektornya 3. Hasilnya apa? Dengan bagian. 2 bagi 3, 2 per 3, min 1 bagi 3, min 1/3, min 2 bagi 3, min 2 per 3. Udah selesai. Nah, dia mungkin bisa nggak tulis ini, boleh nggak ditulis 2 per 3 I, min 1/3 C, min 2 per 3 K. Boleh. Ya. Kalau saya cenderung pakai 3 dimensi daripada I, CK. Sekarang kita absen dulu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Jelas? Ya. Saya lihat kok nggak antusias belajar ini ya. Sebenarnya ini Anda belajar juga di itu ya. Coba saya rasa digabung dengan majelis diskrit dan cukup waktunya. Ya kan? Oke. Baik, kita absen dulu. Absennya ini tadi sudah. Materinya ini hari ini minggu 1, 2, 3, ke-6 nih ya. Ke-6 attendance sesi ke-6 nih. Nah, ini ada berapa? Alicia Rahel Saputra sama ya? Binus Akses apa tadi? Alicia Rahel Saputra mana? Oh, tadi ada kan? Jawabnya pasti Binus Akses. Yosia Mako Bima pasti jawabannya sama juga tuh ya. Binus Akses. Oke. Yosepin Gracia. Baik. Nah, absennya kosong mengapa? Nggak masuk ya? Oke, gangguan. Binus Akses. Philip sama? Hidup. Oke. Jadi materinya apa materinya tadi? Kita udah. Tadi persamaan garis sih. Persamaan garis mulai 2 titik, ya enggak? 2 titik, terus ada lagi mulai 1 titik dan sejajar 1 vektor, ya. Persamaan garis ini melalui di copy aja ya. Nah, ganti 1 titik melalui 1 titik dan sejajar
suatu vektor. Itu apa lagi? Vektor tadi sejajar suatu vektor, bukan garis, vektor. Oh, yang itu tadi berdua 2 titik. Sudah masuk dalam kan tadi yang berimpit ya, segaris dan searah. Kemudian apalagi yang panjang vektor ya. Panjang vektor. Terakhir itu vektor satuan ya. Vektor satuan. Unit vektor namanya. Satuan. Udah itu aja. Oke, ini harus conteng. Kalau nggak conteng nggak mau dia. Nggak terekam. Walaupun nggak sama. Jadi nggak sama ya, karena materinya ada yang kita cut juga. Karena sudah ada lumayan berapa kali minggu tuh saya lihat tuh yang apa series ya, deret dan barisan itu, barisan dan deret, jadi deret konvergen divergen. Oke, ini selesai. Jadi ini kita berakhir.